barang ini kok ada labelnya ya? Kira-kira kenapa ya? Ternyata nih guys, tomat yang berlabel ini adalah tomat flavor sour atau tomat GMO. Kalian pasti pernah menemui tomat berlabel GMO ini di supermarket kan? Pada tahun 1990-an, tomat GMO diciptakan supaya tomat ini tahan busuk dan tahan hama. Jadi, apakah tomat GMO solusi yang tepat untuk mengatasi krisis pangan dan kebutuhan pertanian di dunia berkembang? Satu hal nih, bioteknologi telah memberikan banyak nilai tambah bagi dunia pertanian. Oke, produk bioteknologi nggak hanya tentang tomat GMO aja, tapi ada banyak macam jenisnya dan juga aplikasinya. Untuk lebih jelasnya, let's get started. Bioteknologi sangat melekat pada kehidupan sehari-hari kita. Misalnya topping yang hampir ada di semua makanan seperti keju, itu termasuk produk bioteknologi. Bioteknologi ada dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, seperti pada kasus tomat tadi, termasuk bioteknologi modern. Intinya, bioteknologi konvensional ini menghasilkan produk fermentasi. Prinsipnya hanya sebatas menyeleksi bahan, mikroorganisme, dan lingkungan untuk mendapatkan produk unggul. Sedangkan pada bioteknologi modern, sudah mencapai tahap memanipulasi makhluk hidup melalui penyisipan materi genetik baru yang dapat mempengaruhi fenotipnya. Level teknologi pada bioteknologi konvensional masih sebatas pada tingkat sel, sedangkan pada bioteknologi modern sudah mencapai tingkat gen yaitu DNA dan RNA. Bioteknologi adalah penggunaan teknologi untuk memanipulasi makhluk hidup dan sistem biologis guna menciptakan produk dan layanan yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi mencakup berbagai bidang, seperti rekayasa genetika, pengembangan obat-obatan, pertanian modern, lingkungan, dan masih banyak lagi. Tujuan utama dari bioteknologi adalah untuk mengembangkan solusi inovatif dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari kesehatan hingga pertanian. Selama bertahun-tahun, bioteknologi telah membawa banyak perubahan positif dalam kehidupan kita dan terus berkembang pesat. Bioteknologi ada banyak jenisnya, seperti bioteknologi merah yang melibatkan proses medis seperti penggunaan organisme untuk menghasilkan obat baru, bioteknologi oranye mengacu pada proses produksi pangan, bioteknologi hijau mencakup proses pertanian, bioteknologi ungu yang mengacu untuk memastikan praktik biologi mematuhi undang-undang dan standar etika yang berlaku, serta bioteknologi abu-abu yang mengacu pada proses industri seperti pengembangan bahan kimia baru. Salah satu aspek penting dari bioteknologi adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika memungkinkan peneliti atau ilmuwan untuk memanipulasi DNA dan mengubah karakteristik organisme. Contohnya adalah pengembangan tanaman transgenik yang memiliki kekebalan terhadap hama, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, rekayasa genetika juga digunakan dalam produksi obat-obatan bioteknologi untuk mengatasi penyakit seperti kanker, diabetes, dan banyak lagi. Bioteknologi juga memiliki peran penting dalam industri kesehatan. Dalam bidang ini, bioteknologi digunakan untuk mengembangkan obat-obatan baru dan lebih efektif. Contohnya terapi gen adalah salah satu terobosan dalam bioteknologi yang memungkinkan pengolahan penyakit genetik dengan mengganti atau memperbaiki DNA yang rusak. Selain itu, penerapan bioteknologi juga terlibat dalam pengembangan alat diagnostik yang lebih akurat, seperti tes DNA untuk mendeteksi penyakit genetik atau virus. Bioteknologi juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pertanian dan lingkungan.
Misalnya organisme hasil rekayasa genetika atau GMO yang menghasilkan pertanian yang lebih efisien dan hemat biaya dan menciptakan produk pangan yang lebih sehat, kuat, dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan nutrisi dan memerangi kerawanan pangan. Penggunaan tanaman transgenik yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dapat meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, bioteknologi juga digunakan untuk mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dengan mengembangkan mikroorganisme yang ramah lingkungan. Dengan demikian, bioteknologi membantu kita mencapai pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam video ini, kita telah melihat seperti apa bioteknologi dan aplikasinya di berbagai bidang kehidupan. Mulai dari aplikasi dalam bidang pertanian hingga kesehatan dan juga lingkungan. Bioteknologi mempunyai potensi besar untuk mengubah dunia dan memberikan solusi inovatif bagi tantangan yang kita hadapi. Dengan bioteknologi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Nah, jika kamu masih penasaran tentang bioteknologi lebih dalam, dan ingin tetap update dengan perkembangan terbaru di dunia bioteknologi lainnya, jangan lupa like dan ikuti channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.